Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat, yaitu sistem ekonomi Islam. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Di sini ada Dong Lasnot, yaitu seorang ekonom dan sejarawan ekonomi yang menyebutkan bahwa dalam setiap sistem ekonomi memaksakan batasan-batasan atau aturan-aturan tertentu dalam interaksi antara manusia. Inilah yang dinamakan atau yang disebut sebagai rules of behavior. Institusi-institusi tersebut melakukan strukturisasi interaksi antara manusia dengan menyediakan sesuatu struktur insentif yang dapat membantu perilaku manusia. Namun, struktur tersebut memerlukan suatu teori yang dapat menunjukkan pola berpikir manusia tentang dunia ini, termasuk juga fungsi-fungsinya, sehingga institusi tersebut dapat mengakomodir keinginan manusia tersebut dengan tepat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem ekonomi Islam, yang mana di sistem ekonomi Islam dapat kita definisikan sebagai seperangkat aturan nilai dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun hubungan produksi dalam suatu masyarakat Islam. Selanjutnya yaitu ada masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh 3 faktor yang berkaitan. Yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya. Kelangkaan merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan faktor-faktor produksi, yaitu faktor-faktor yang memproduksi merupakan suatu yang telah ada atau disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, di sini juga ada menurut Samuelson, menurutnya ada ketiga faktor permasalahan tersebut terdapat dalam 3 faktor persoalan pokok, yaitu what to produce, apa yang diproduksi, yang kedua yaitu how to produce, bagaimana memproduksi, dan yang ketiga for whom to produce, untuk siapa diproduksi. Dari ketiga pertanyaan tersebut ialah muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Dari kekurangan sumber daya atau resource yang terjadi dibandingkan dengan kebutuhan dengan keinginan manusia dalam rangka mencapai pala. Kenyataan ini digunakan mazhab mainstream untuk menyebutkan bahwa kelangkaan itu nyata. Kelangkaan yang dimaksud bukan persoalan yang terjadi secara terus-menerus, tetapi hanya bersifat temporal sampai ditemukan barang pengganti. Oleh sebab itu, kelangkaan ini disebut dengan kelangkaan relatif. Faktor yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan relatif itu ada 3. Yang pertama yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya. Yang kedua yaitu keterbatasan manusia. Dan yang ketiga yaitu konflik antar berbagai hidup. Adapun peran ekonomi dalam pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek konsumsi, mengatur tentang jenis-jenis komoditas yang dibutuhkan manusia dalam mencapai pala. Yang kedua yaitu aspek produksi, mengatur tentang tata cara komunikasi tersebut dihasilkan agar maslahat dapat terwujud. Dan yang ketiga yaitu aspek distribusi, memastikan sumber daya dan komoditas terdistribusi dengan merata. Baik, kita lanjut ke perbedaan pokok ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional ialah lebih menitik beratkan pada objek. Baik,
Kita lanjut ke perbedaan pokok ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional ia lebih menitik beratkan pada objek produk sehingga fokus ke permasalahan terpusat pada keterbatasan dan kelangkaan produk dalam rangka kebutuhan fisik manusia saja. Sedangkan ekonomi Islam ia yang lebih menekankan pada objek manusianya sehingga fokus ke permasalahan tidak hanya terpusat pada produk semata, tetapi ia juga memperdayakan manusia untuk dapat mensejahterakan diri, keluarga, dan masyarakat. Jadi, pokok permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan ekonomi konvensional adalah kelangkaan. Karakteristik ekonomi Islam ada karakteristik tersendiri yang membedakan dengan ajaran agama lain. Sebagai agama samawi, ajaran Islam bersifat universal dan komprehensif. Universal dalam Islam datang sebagai petunjuk bagi semua umat manusia dengan berbagai latar belakang dan budaya dan akan terus sesuai dengan perkembangan zaman. Komprehensif ialah ajaran Islam yang mencakup semua aspek yang diperlukan oleh umat manusia untuk membimbing dalam menjalankan fungsinya. Terdapat 4 karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Iqtisad Rabbani, ialah ekonomi ketuhanan, yang merupakan karakteristik pertama yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya. Yang kedua yaitu Iqtisad Akhlaki, ialah ekonomi akhlak. Akhlak dalam Islam sangat signifikan karena perbaikan akhlak merupakan tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu Iqtisad Insani, ialah ekonomi kerakyatan. Yang di dalam ekonomi Islam setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat yaitu Iqtisad Wasati, ekonomi pertengahan. Islam juga mengajarkan manusia untuk tidak terlebih-lebihan dan hidup seimbang. Ada juga karakteristik menurut International Association of Islamic Bank yang disingkat sebagai IAIB. Yang pertama yaitu ada harta kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai khalifah. Yang kedua yaitu ekonomi terikat oleh akidah syariah dan akhlak. Yang ketiga yaitu terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas. Yang keempat yaitu ada keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima yaitu penjaminan kebebasan individu. Yang keenam adanya otoritas negara di bidang perekonomian. Yang ketujuh adanya panduan konsumsi. Yang ke-8 adanya petunjuk investasi. Yang ke-9 adanya kewajiban zakat. Yang ke-10 adanya pelarangan riba. Nah, jadi itulah karakteristik menurut International Association of Islamic Bank. Di sini juga ada 4 pondasi. Yang pertama yaitu akidah merupakan pondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi, termasuk aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu syariah merupakan pondasi pendukung konsep akidah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Yang ketiga yaitu akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan pencipta alam semesta agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis. Yang keempat yaitu adalah prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong menolong. Nah, masuk ke pilar ekonomi Islam. Pilar ekonomi Islam ada 3.
Yang pertama yaitu pilar keadilan, mengayomi segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Yang kedua yaitu pilar keseimbangan, yang mana dimaksudkan sebagai penyimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Yang ketiga yaitu pilar kemaslahatan, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral, duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individu. Di sini kita masuk ke tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam itu ialah dalam Islam tujuan ekonominya ialah selaras dengan tujuan syariat Islam. Maqasid syariah yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah. Hal-hal yang tercapai jika kemaslahatan dalam bidang ekonomi terwujud ialah ada 4. Yang pertama yaitu kesejahteraan ekonomi dengan berpegang teguh pada norma moral. Yang kedua yaitu persaudaraan dan keadilan. Yang ketiga yaitu kesetaraan distribusi pendapatan. Yang keempat yaitu kebebasan individu dalam konteks sosial. Nah, di sini ada juga yaitu nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara absolut. Yang kedua yaitu berusaha dengan berkeadilan. Yang ketiga yaitu kerjasama dalam kebaikan. Yang keempat yaitu pertumbuhan yang seimbang. Nah, di sini ada juga yaitu prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama yaitu pengendalian harta individu. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan inklusif. Yang ketiga yaitu bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Yang keempat ialah transaksi keuangan terkait erat sektor real. Yang kelima yaitu partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Yang keenam yaitu bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Nah, itulah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan materi singkat saya, ialah sistem ekonomi Islam. Apabila ada penjelasan yang dikurang mengerti, dimohon maafin karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.